Mari kita ingat saat Yesus memanggil Petrus. Nah, saat Yesus memanggil Petrus, Yesus sedang mengajar ya, sedang mengajar banyak orang. Petrus lagi kerja sebenarnya, dia bukan cari pengajaran daripada Yesus. Dia pas-pas lagi sepanjang malam sebagai seorang nelayan, kerja malam, cari-cari ikan. Pas malam itu tidak dapat, nol, hasilnya nol, tidak dapat ada ikan sama sekali. Nah, saat dia sampai dan Yesus mengajar orang, kan Petrus ada di perahunya, dekatin, mendengarkan Yesus. Dan Yesus suruh kepada Petrus setelah selesai mengajar, Petrus, keluarkan sedikitlah, dan turunkanlah jalamu. Nah, Petrus awalnya gak lawan-lawan sedikit, belum mengenal Yesus itu siapa. Yesus, aku suruh sepanjang malam turunkan jala tidak dapat apa-apa. Tapi sudah, karena engkau minta, sudah saya akan melakukannya. Nah, saat dia turunkan jalannya ke air, ke danau itu, tangkap begitu banyak ikan. Sampai luar biasa tangkapannya. Luar biasanya hasilnya. Nah, karena itu, Petrus heran-heran. Nah, ini yang awal-awal perkataan Petrus kepada Yesus dicatat dalam Lukas pasal 5. Berkata dalam ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, ini Petrus awalnya. Bayangkan, pertama kali dia lihat mukjizat daripada Yesus, dia langsung menyadari ketidaklayakannya. Dia langsung menyadari, bahkan dia pergi jauh daripadaku. Dia bukan berkata, Yesus dekat kepadaku atau izinkan aku dekat mengikutimu. No, tapi dia katakan jauhlah daripadaku, sebab aku ini tidak layak, aku ini orang berdosa. Nah, Yesus tidak setuju, Yesus tidak ikuti permintaan si Petrus. Yesus tidak katakan, ya betul, engkau tidak layak terima mukjizat, engkau orang berdosa. No, malahan Yesus berkata yang terbaliknya. Nah, untuk ini saya akan buka dari Matius yang ceritakan kisahnya bagaimana Yesus memanggil Petrus di sini. Berkata dalam Matius bahwa Yesus langsung memanggil Petrus. Yesus tidak berkata, oke, aku jauh daripadamu. Memang aku ini kudus-kudus sempurna, engkau adalah orang berdosa seperti ini. Tapi yang luar biasa, saya mau kita pelajari hari ini. Kita dipanggil itu. Kita dipanggil itu daripada Tuhan. Saat kita dalam kondisi apa adanya. Petrus belum baik-baik. Petrus belum orang yang luar biasa. Belum lama ikuti Yesus. Langsung dapat mukjizat. Yesus menunjukkan kasih kepadanya. Dan Yesus langsung memanggil dia. Kalau kita lihat perkataannya Yesus. Yesus berkata kepada mereka ayat 19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus hanya katakan apa? Bagianmu Petrus, ikutilah aku. Nah, dia tahu, Yesus memang tahu. Petrus itu bukan orang sempurna. Petrus itu banyak salah-salahnya. Bahkan kita lihat saat Petrus ikut Yesus memang tidak sempurna semuanya. Sering jatuh-jatuh, sering salah-salah. Dan Yesus lihat dia, panggil dia pada saat itu. Baru turun dari perahunya. Baru turun dari mau tangkap ikan. Mungkin bau-bau ikan, bau-bau keringatan, yang basah-basah. Dia lagi dalam saat kerja, bukan saat lakukan, lagi berdoa, lakukan sesuatu yang sangat rohani. Saat Yesus memanggil Petrus, Yesus memang benar-benar mengenal Petrus itu siapa. Dia tahu itu Petrus orang berdosa. Dia tahu Petrus itu orang yang tidak terpelajar, tidak pintar-pintar, nelayan. Dia tahu dia orang yang biasa, miskin, siapa dia. Tapi Yesus memanggil kita saat ini apa adanya. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, saya harus memperbaiki diriku dulu baru Tuhan memanggil. Bagaimana kita memperbaiki diri sendiri? Kita hanya dapat diubahkan menjadi lebih baik oleh karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak sanggup memperbaiki diri dulu baru terima Tuhan. Itu terbaliknya. Hanya dengan menerima Tuhan, keadaan kita jadi lebih baik. Kita menjadi lebih kudus, kita menjadi lebih layak. Jadi kita harus tahu, saat Tuhan memanggil kita, dia memanggil kita apa adanya.